Kami, calon guru penggerak Angkatan ke-8 Kota Banjar, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Bersama saya, Sugianto, dari SMP Negeri 4 Banjar. Saya Sri Ganisi dari UPTD SDE 2 Recesari. Dan saya Ahmad Saifuddin dari SMP Negeri 4 Banjar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Mas Sugianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cerah ya? Alhamdulillah, Pak. Iya. Kebetulan kan nanti Bapak mau melakukan praktik coaching ya? Iya. Ya. Kebetulan saya untuk kali ini berkesempatan jadi observer. Jadi nanti pas praktik coachingnya saya akan mengobservasi jalannya coaching tersebut. Dan sebelum nanti kita ada praktik coaching, sebagai awal pembicaraan saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan ya kepada Bapak. Mungkin saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang nanti akan kita bahas. Iya. Pada coaching kita hari ini, Bapak dengan coachingnya, coach dengan coaching, nanti akan saya amati dan akan saya nilai dalam rubrik penilaian yang sudah ditentukan. Yang pertama mungkin apakah sudah sesuai dengan Hello Tirta atau belum? Iya. Ya, dan kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan yang berikutnya tentang bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan berbobot yang disampaikan. Dan kemudian juga jangan lupa semuanya itu disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya ada ceritaan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Kemudian jangan lupa itu juga disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya, Pak. Pertanyaan yang akan saya sampaikan pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bapak sebagai coach kepada kunci dan tim? Jadi yang pertama mungkin present, Pak, atau kehadiran penuh Ya. itu dalam proses coaching. Terus kemudian nanti saya akan berusaha untuk mendengarkan secara aktif, dan saya berusaha memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Gitu. Kemudian kompetensi spesifik yang bagaimana yang akan dikembangkan oleh Bapak sebagai coach, dan nanti akan saya observasi itu. Ya, terutama yaitu adalah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, itu yang akan saya kembangkan. Dan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching hari ini? Ya, yang saya harapkan nanti adalah uji itu menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah yang kedepannya sehingga uji dapat mengatasi permasalahan. Iya. Baik, kiranya itu yang bisa saya sampaikan sebagai langkah observasi ya Pak ya. Mungkin kita langsung saja ke tahap berikutnya, nanti Bapak praktek coaching dengan coaching, saya akan mengobservasi jalannya coaching. Terima kasih Pak ya, mudah-mudahan berjalan. Oke, terima kasih Pak. Ya. Apa kabar Bu Sri? Alhamdulillah baik Bapak. Sehat ya hari ini ya? Ya, Alhamdulillah kamu misalkan baik-baik ini. Ini tumben ini datang ke sini mau ngajak ngobrol. Kenapa sih ya? Kelihatannya kok ada masalah atau gimana? Iya Pak, seperti ini Pak. Saya itu merasa terbebani gitu Pak. Ada tugas yang menumpuk dan saya merasa perlu ngobrol-ngobrol santai sama Bapak gitu Pak. Mungkin menemukan solusi gitu Pak. Jadi permasalahannya itu tugas yang menumpuk ya? Iya Pak. Jadi Ibu datang ke sini jadi menceritakan tugasnya yang Iya. menumpuk. Terus kira-kira apa yang diharapkan dari teman kita ya? Ya, yang diharapkan itu nanti kita mudah-mudahan bisa menemukan solusi agar saya bisa melaksanakan tugas dengan baik, menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, dan bisa bagaimana caranya saya mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Mungkin gimana ya Pak ya? Apa membagi waktu dengan efektif agar terlaksana tugas cepat selesai
apa gimana ya Pak ya, saya merasa kesulitan seperti itu Pak. Jadi permasalahannya adalah itu membagi waktu ya. Iya Pak. Iya, membagi waktu memang ini tugas kita yang harus bisa membagi waktu. Iya, memang dengan baik. kesibukan yang luar biasa seperti itu. Terus selama ini apa yang pernah Ibu lakukan untuk membagi waktu itu ya, mungkin yang pernah dicoba saat ini gimana? Bisa disebut? Saya pernah mencoba ya Pak ya, agar tugas tidak menumpuk. Saya mencoba untuk tugas yang dari sekolah itu saya bawa ke sekolah, dari sekolah bawa ke rumah itu Pak. Pernah ya, untuk meringankan beban pekerjaan saya bawa ke rumah. Ya alhamdulillah ya bisa terlaksana lah Pak, tapi hanya berapa persen seperti itu Pak, 50% seperti itu. Tapi ada solusi lain juga, saya mengerjakan tugas tersebut jika di sela-sela waktu siswa sudah selesai pelajaran, saya mengerjakannya, ada tambahan jam kerja lah Pak, misalnya pulang sampai jam 2, saya kerjakan bisa sampai pukul 3 lah Pak di sekolah gitu Pak. Oh iya. Bisa agak ya, sama pukul iya, 3. pukul 3. Gitu. Terus yang dibawa pulang ke rumah itu Ibu bisa menceritakan pekerjaan-pekerjaan yang gimana? Iya. Contohnya misalkan tugas yang dibawa ke sekolah itu Pak, koreksian seperti tugas hasil koreksi yang penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester seperti itu Pak. Namun juga kadang saya mendapat hambatan juga Pak kalau di rumah gitu, harus bisa membagi waktu antara tugas yang saya bawa ke rumah dan tugas yang harus dikerjakan di rumah juga seperti itu Pak. Jadi gimana ya Pak seperti itu. Jadi saya harus membagi waktu dengan efektif seperti itu. Jadi saya ambil solusinya, saya mengerjakan di sela-sela jam setelah pulang sekolah seperti itu Pak. Tadi pulang sekolah, siswa pulang dari sekolah jam berapa ya? Kalau siswa pulang sekolah itu jam 12 lebih Bapak. Kalau iya. kelas itu ya. Iya. Kalau Bu Sri pulang dari sekolah jam 2 ya? Iya, kalau jadwal pulang sekolah itu jam 2 Bapak. Tapi Jadi kadang-kadang saya supaya meringankan beban tugas supaya tidak menumpuk, saya mengerjakannya ya tambahan ada waktu lah Pak, 1 jam seperti itu di sekolah. Ya berarti udah konsisten ya, jadi kalau misalkan pulang dari sekolah membawa tugas gitu. Tapi keluarga nggak bermasalah, nggak menanyakan? Ya, alhamdulillah keluarga juga mendukung Pak, maksudnya saya memberi penjelasan karena saya pulang sore, karena apa? Karena saya mengerjakan tugas supaya supaya tugas tidak dibawa ke rumah dan tugas tidak menumpuk seperti itu Pak. Jadi saya bisa mengerjakan tugas cepat pada waktunya, juga saya di rumah sudah tidak terbebani dengan tugas tersebut, bisa membagi waktu dengan keluarga seperti itu. Nah, ini bagus lah, kalau sudah seperti itu. Ya kira-kira ada hambatan nggak ya? Apakah itu nggak capek atau gimana? Ya, hambatannya mungkin ya seperti itu Pak, karena yang lainnya sudah pulang sekolah, saya masih ada tambahan waktu untuk mengerjakan tugas. Mungkin hambatannya saya ya seperti itu Pak, pulang sore seperti itu. Jadi kurang pulang sore ya? Iya, pulang sore. Tapi Ibu tetap sehat ya? Alhamdulillah Pak, semangat. Ya. Nah, demi melaksanakan tugas supaya tidak menumpuk seperti itu Pak. Iya. Terus ini rencananya, karena Ibu tadi numpuk tugasnya. Nah, rencana ke depan ini supaya tugas tidak menumpuk itu kira-kira harus gimana? Untuk mengatasi tugas agar tidak menumpuk, saya mengambil solusi yaitu harus bisa membagi waktu secara efektif Pak, seefektif mungkin seperti itu, agar pekerjaan yang saya emban itu bisa diselesaikan tepat pada waktunya dan tidak terkendala apapun seperti itu. Jadi solusinya supaya tugas tidak menumpuk itu harus membagi waktu dengan efektif, seefektif mungkin seperti itu. Nah ini ya itu. Terus kemudian apa sih ukuran keberhasilannya nanti? Ukuran keberhasilan untuk sementara ini saya paling berskala
5 sampai 6 Pak. Oh, 5 sampai 6. Iya. Kalau misalkan 10, misalkan skala 10 itu berarti nanti kriterianya apa itu kalau skala 10 maksimalnya? Iya. Kalau untuk maksimal saya skala 10 mungkin kemungkinan belum bisa sampai 100% Bapak. Saya masih di ukuran skala 8 kalau tidak 9 Bapak. Supaya untuk memberi motivasi biar lebih baik lagi ke depannya seperti itu Pak. Berarti ukuran keberhasilan berarti ya itu tadi ya tugas terselesaikan ya. Iya, Pak. Tapi kayaknya Ibu targetnya mungkin 8 atau 9 mungkin Iya, ya. iya Pak. Gitu. Oke. Biar lebih Ibu baik. komit dengan pilihan itu ya? Insya Allah Pak, saya komitmen. Nih, ini sekali lagi. Ini kira-kira teman kita yang mempunyai masalah dengan seperti Ibu itu ada nggak? Iya Pak, ada, dan saling mendukung dan kita saling berkolaborasi, saling mengingatkan dan saling memberi apa ya, misalnya saling membantu lah seperti itu Pak, dengan kesulitan tersebut. Nah, berarti ada temannya juga kayak gitu ya? Iya Pak. Nah, berarti mereka juga nanti bisa membantu Ibu ya? Iya. Dan saling membantu dan saling mengingatkan juga. Berarti itu nanti yang kita yang Ibu minta bantuannya. Iya. Termasuk juga saya siap untuk seperti itu ya. Iya Pak. Itu berarti komitmen Ibu dan Ibu sudah tahu solusinya dan siapa yang harus diberi bantuan juga sudah tahu. Ini saya doakan mudah-mudahan ya, mudah-mudahan pekerjaannya tidak menumpuk lagi seperti itu ya. Mudah-mudahan amin ya Pak. Oke, baik Bu. Setelah kita melakukan obrolan ini, kemudian kesimpulan yang Ibu ambil kira-kira apa? Kesimpulan yang kita ambil dari perbincangan kita Bapak, alhamdulillah hari ini saya mengambil kesimpulan saya harus bisa membagi waktu secara efektif agar tugas saya tidak menumpuk seperti yang sudah-sudah Pak, dan akan menjalankan ke depan semoga lebih baik lagi seperti itu. Oke, terima kasih. Saya doakan mudah-mudahan tugas tidak menumpuk dan Ibu kalau tugasnya menumpuk bisa diselesaikan ya. Terima kasih Bapak atas bantuannya. Mohon maaf jika lain waktu saya bisa ngobrol lagi dengan Bapak jangan sungkan. Ya, terima kasih. Saya siap. Siap. Terima kasih. Ya. Monggo kalau mau melakukan aktivitas. Terima kasih Bapak. Ya. Pak Sugianto, alhamdulillah ya proses coaching sudah berjalan dengan cukup baik. Ya. Mungkin sekarang kita sudah masuk ke tahapan yang terakhir, yaitu tahapan pasca observasi. Dalam poin-poin yang sekarang akan kita bahas atau kita sampaikan, pertama tentang apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching. Ya, pada coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Pak. Yaitu adalah menanyakan tujuannya, terus kemudian identifikasi, terus kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali kunci ya, dan menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Iya, baik. Berarti Bapak tadi sudah menerapkan proses coaching dengan alur tirta Pak ya? Iya. Baik sekali. Terus kemudian kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan lagi di kesempatan berikutnya sebagai coach? Ya, yang ingin saya kembangkan ya, yaitu adalah memahami lagi cara-cara tirta itu agar dapat melaksanakan coaching agar lebih baik lagi untuk depannya seperti itu. Baik Pak ya, mungkin prosesnya sudah selesai sampai saat ini, dan setelah pasca observasi selesai mungkin Bapak bisa memperbaiki proses coaching di kesempatan berikutnya. Saya mengucapkan terima kasih telah memberikan saya kesempatan sebagai observer. Mudah-mudahan Bapak bisa melaksanakan coaching di kesempatan berikutnya dengan lebih baik. Amin. Ya, kira cukup sekian Pak ya, terima kasih. Ya, selamat Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya, Bu Sri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah. Bapak gimana, sehat? Alhamdulillah. Ya. Jadi sebelum kita melaksanakan coaching ya, nanti sebagai awalan saya sebagai observer akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Sri. Ya. Pertama, itu saya
saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Ya, rubrik penilaian kita hari ini. Ya. Dan pada coaching kita hari ini nanti yang akan Ibu lakukan, coach dan coaching akan saya amati. Akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah tersedia itu. Ya. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot ya pada coaching saat coaching, dan juga bagaimana coaching untuk merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu sebagai coach, ya. Kemudian jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya adalah penyimpaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching, ya. Oke, pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu, ya. Kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu pada saat coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang kehadiran penuh Bapak dan mendengarkan aktif dari coach dan pertanyaan berbobot, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 3 ya. Yang pertama adalah kehadiran penuh, ya. Terus kemudian Ibu mendengarkan secara aktif, ya itu. Terus kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, itu. Terus kemudian adakah kompetensi spesifik yang secara khusus yang akan Ibu kembangkan atau yang akan saya informasi? Kompetensi yang saya kembangkan yang spesifik yaitu kehadiran penuh Bapak dan kehadiran aktif gitu ya Pak. Terus dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Jadi ada 2 ya? Iya Pak. Mendengarkan secara aktif dan kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira ini indikator apa yang diinginkan atau indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini? Indikatornya yaitu kunci agar menemukan atau memecahkan beberapa solusi dan mengatasi permasalahan tersebut seperti itu. Jadi indikatornya pokoknya kunci tadi dapat bisa menemukan solusi dari permasalahannya, ya. Ya. Ini indikator nanti ini yang akan saya amati. Oke, saya kira cukup sekian. Monggo silakan, ayo kita melaksanakan coaching. Ya, baik Pak. Assalamualaikum Bu, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad, selamat siang. Ada apa Bapak? Sepertinya. Ini maaf saya tunda waktunya sebentar. Oh iya. Karena mengganggu. Iya Pak. Pertama saya ucapkan terima kasih Ibu bisa menyempatkan waktu buat saya. Yang kedua nih saya kebetulan pengen ada yang mau disampaikan ini sedikit. Oh iya Pak. Saya ada keluhan tentang siswa saya di kelas. Oh iya, kenapa Pak? Dengan Ya kan, siswa Bapak? ya seperti yang Ibu tahu dan saya tahu juga. Iya. Saya itu mengajar bahasa Indonesia. Sebelumnya saya mengajar di kelas 8 dan untuk tahun ini saya diberi tugas untuk kelas 7. Pertama diberikan tugas kelas 7, yang kedua dihadapkan dengan kurikulum yang baru ya Bu ya. Iya. Kurikulum merdeka. Terus yang berikutnya pemahaman saya dan rekan-rekan yang lain juga ada yang menyampaikan kalau saya ada kelas 7 itu bisa disebut transisi karena kelas 7 maaf ya kadang-kadang ada yang bilang masih kayak anak SD gitu. Iya, dan yang saya ingin sampaikan intinya saya mengajar bahasa Indonesia. Nah, beberapa ada yang menganggap kalau bahasa Indonesia itu gampang, bahasa sehari-hari gitu ya. Tapi kenyataannya kalau yang saya ajarkan di kelas, mereka yang awalnya ada anggapan gampang, mudah dan yang lainnya, tapi ketika di kelas kok nggak komunikatif gitu. Anak-anak kayak nggak banyak yang aktif. Apakah saya yang kurang atau bagaimana? Saya bingung itu loh. Ditambah kadang-kadang ada jam mengajarnya yang jam terakhir itu jam kritis kan, jam malam. Anak-anak udah buru-buru pengen pulang atau mungkin ingat jam di rumah atau apalah, kadang-kadang saya agak terganggu gitu loh. Oh ternyata masalahnya Pak Ahmad memegang kelas 8, sekarang Pak Ahmad kelas 7. Dan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia
di jam terakhir Bapak mengalami kendala ya Pak ya, Iya. mengalami masalah seperti itu. Berarti menurut Bapak itu langkah selama ini yang Bapak lakukan itu bagaimana Pak? Karena memang kan saya mengajari kelas 7 belum lama ya. Iya. Saya belum menerapkan beberapa percobaan atau yang lainnya. Ya. Paling ini saya punya rencana nanti mudah-mudahan Iya. bisa terlaksana. Iya. Kalau yang jam ngajarnya pagi kayaknya nggak terlalu bermasalah, yang agak Masih fresh gitu ya Pak, masih masih fresh, seger masih ya, masih semangat Kalau gitu ya yang Pak ya. udah mulai menjelang siang atau lagi jam terakhir Ya. itu sudah mulai muncul hal-hal yang ya di luar perkiraan. Kadang-kadang ada yang aktif, ada yang diam, atau mungkin asuh tak asuh gitu. Iya. Dari usaha yang Bapak lakukan, kira-kira apa yang perlu Bapak tingkatkan seperti itu Pak? Ya awalnya saya nggak kepikiran mau apa gitu, tapi ketika Iya. saya kesini kok, ketika ketemu ibu, saya Iya. pertama menyampaikan cerita saya, pengalaman Iya. saya, dan saya juga malah pengen jadi kepikiran kira-kira apa gitu langkah yang berikutnya. Yang pertama terpikir oleh saya mungkin Yang pertama kira-kira apa? mungkin pertama adanya ice breaking Bu ya. Iya. Ketika ada ice breaking baik di awal, tengah atau akhir, kayaknya itu membuat murid jadi lebih hidup gitu loh. Yang awalnya mungkin cuek, acuh tak acuh, Jadi bisa lebih fokus semangat gitu. lagi gitu ya Pak Fokus, ya. semangat, Iya. ya mungkin bisa diterapkan beberapa kali. Iya. Terus mungkin selain ice breaking juga saya kepikiran dengan menggunakan ya media atau bahan ajar yang membuat si anak-anak itu tertantang atau termotivasi pengen lihat, ya mungkin bisa dalam bentuk wujud nyata atau mungkin dengan tayangan-tayangan visual atau mungkin dengan audio atau mungkin juga dengan praktik, sehingga yang saya bayangkan kalau medianya aktif, nyaman, anak-anak termotivasi jadi Iya. ingin gitu. Iya. Baik, usaha yang Bapak Ahmad lakukan itu sudah luar biasa Bapak. Yang pertama melakukan ice breaking ya Pak. Jadi anak yang di jam-jam rawan itu jam siang. Jadi yang tadinya ngantuk jadi lebih bersemangat lagi ya Pak ya. Dan tadi yang kedua melakukan apa Pak? Yang media pembelajaran modul ajarnya ya modul ajarnya diperbaiki ya diperbaiki ya Pak ya, agar lebih bervariasi ya Pak ya. Jadi anak tidak cepat bosan dalam melaksanakan Iya. pelajaran bahasa Indonesia yang Bapak ampuh seperti itu ya Pak ya. Iya. Bagus sekali Bapak, usaha Bapak. Nah, dari usaha Bapak tersebut, apa indikator dari keberhasilan yang Bapak lakukan? Kalau memang rencana itu sudah saya lakukan dan nanti saya bisa cek keberhasilannya, mungkin indikator yang pertama Iya. itu persentase antara yang aktif dan tidak aktif itu akan berubah nanti. Iya. Yang awalnya banyak yang cuek atau tak acuh dan Iya. mungkin tidak memperhatikan, nanti sudah mulai membaik, banyak Iya. yang lebih memperhatikan Iya. karena mungkin medianya menarik atau ada ice breaking, jadi mereka Iya. akan motivasi. Seperti itu mungkin salah satunya Bu. Iya. Oh iya, jadi indikatornya salah satunya itu melakukan ice breaking Iya. dan melakukan media Variasi, yang bervariasi ya, iya. seperti itu ya Pak ya. Bagus Bapak, sehubungan dengan tujuan tersebut, kira-kira dari skala 1 sampai 10, Bapak kira-kira di saat ini mencapai di skala berapa ya Pak? Kalau dimaksimalkan 10 mungkin saat ini saya baru di 5 kayaknya. 5. Di skala 5 Iya, ya Pak ya. 5. Nah, untuk target Bapak ke depan di angka berapa ya kira-kira Pak? Kalau untuk Target penerapan berapa? awal mungkin di angka 8 atau 9 juga sudah Iya. baik. Iya, bagus. Berarti target Bapak yang di skala 8 atau sampai 9 ya Pak ya. Dengan kompetensi yang Bapak miliki, apa yang Bapak lakukan untuk mencapai angka skala 8 atau 9 tersebut Pak? Ya itu tadi, pertama mungkin dengan saya mencari beberapa referensi baik di buku atau di internet dan yang lainnya, atau saya nanti bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain. Kebetulan kan bahasa Indonesia kelas 7 yang mengajar ada 3 orang ya. Iya. Jadi mungkin saya bisa berkolaborasi dengan rekan yang lain, menyampaikan apa yang saya rasakan, dan mungkin rekan-rekan yang lain pun jika punya ide-ide yang Iya. lain, jadi kami Jadi nanti berkolaborasi, saling berkolaborasi saling ya, Pak, ya. memperbaiki Iya. proses dan mudah-mudahan Iya. hasilnya bisa lebih baik. Ya, mudah-mudahan hasilnya lebih baik ya Pak ya. Untuk kedepannya itu melakukan Kolaborasi. kolaborasi dengan teman sejawat.
Selanjutnya, apa strategi Bapak untuk keberhasilan tadi sudah ya Pak ya, dengan tujuan agar lebih baik lagi berkolaborasi dengan teman sejawat. Baik Bapak, apakah Bapak komitmen dari rencana Bapak tersebut? Insya Allah. Ya. Pasti. Ya. Bapak komitmen dengan rencana Bapak tersebut, apakah ada teman yang membantu atau gimana untuk melaksanakan komitmen Bapak tersebut? Seperti yang tadi disampaikan, pasti saya akan mengajak rekan sesama bahasa Indonesia di kelas 7, dan mungkin saya juga akan menyampaikan apa yang akan saya lakukan ke lokasi kurikulum atau kepala sekolah. Selain menyampaikan informasi juga mungkin sebagai bahan untuk konsultasi dan yang lain, supaya ada saran masukan yang lain yang akan saya harapkan dapat membantu meningkatkan apa yang saya inginkan. Luar biasa Bapak, baiklah. Usaha Bapak semoga bisa mencapai tujuan ke depannya agar lebih baik lagi, dan apa yang Bapak inginkan segera terwujud dan lebih baik lagi ke depannya. Ya Bapak? Iya Bu, kayaknya yang tadi saya datang agak bingung gitu, menurut gimana ketika kita sudah ngobrol, rasanya saya sedikit mulai terserahkan gitu, mulai ada inspirasi, ada ide-ide untuk perbaikan di masa yang akan datang. Mungkin setelah pertemuan ini saya akan langsung membuat modul aja yang baru, dan saya akan mencari beberapa referensi di internet. Oh iya, dan mungkin kita perlu ketemu lagi nanti ya. Oh iya, baik Pak. Ya. Terima kasih. Silakan Bapak, jangan sungkan jika ada suatu masalah apa, boleh silakan datang ke ruangan saya, dan semoga menemukan solusi-solusi untuk memecahkan masalah Bapak tersebut. Iya, nanti mungkin ketika saya sudah mencoba menerapkan, saya bisa berbagi cerita lagi dengan Ibu, apakah sudah berhasil atau ada yang harus ditingkatkan. Nanti akan saya ceritakan lagi. Baik Pak. Ya mungkin itu cukup ya, terima kasih sudah menyempatkan waktu buat saya. Ibu sehat-sehat selalu. Iya, terima kasih Bapak. Semoga Bapak juga untuk capaian tujuan Bapak semoga berhasil. Amin. Dan sukses untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih bervariasi. Ya Bu, amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ahmad. Siap Bu. Melaksanakan. Ya, selamat ya Bu ya, sudah melaksanakan coaching ya. Alhamdulillah, Bapak sudah selesai melaksanakan coach tadi. Bagus. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan dari Ibu. Saya selaku observer ya. Gitu. Kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi? Alhamdulillah Pak, pada coach hari ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga saya melaksanakan alur tersebut Puci dapat menggali atau Puci dapat menceritakan masalah-masalah tersebut dan dapat menemukan solusi-solusi tersebut Pak. Jadi Puci bisa menemukan solusinya ya? Iya Pak. Jadi alur Tirta tadi yang pertama itu tujuan, identifikasi, terus kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Itu sudah Ibu laksanakan dan Pucinya bisa menemukan permasalahannya. Oke, bagus. Terus kira-kira ini kompetensi apa lagi yang mau dikembangkan oleh Ibu agar nanti coaching berikutnya lebih baik? Kira-kira apa? Kompetensi yang ingin dikembangkan oleh saya itu saya akan lebih memahami lagi dengan alur Tirta, sehingga saya bisa melakukan coaching berikutnya agar lebih baik lagi seperti itu. Berarti memahami alur Tirta dengan baik ya. Dan mudah-mudahan nanti coaching selanjutnya Ibu bisa lebih baik. Tapi saya amati tadi Ibu sudah baik gitu. Oke, terima kasih Bu. Saya sebagai observer berbangga hati melihat Ibu bisa melakukan coaching dengan baik. Oke, terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad. Waalaikumsalam Bu. Selamat siang Pak Ahmad. Siang Bu, alhamdulillah. Untuk hari ini Bapak akan melaksanakan coach ya Pak ya? Iya Bu, saya kali ini akan bertindak sebagai coach dan saya akan melakukan praktik coaching dengan rekan saya. Sebelum kita melaksanakan coach, sebagai awal saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bapak.
Ya, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, ya Pak ya. Ya. Saya bersikap sebagai observer. Nanti saya akan mengamati coach dan kuci bagaimana jalan coachnya tersebut, ya Pak ya. Nah, pada coaching hari ini kita akan yang saya amati nanti Pak, nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach Bapak, ya Pak ya. Kemudian, Bapak jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching diantaranya yaitu tentang kemitraan, Bapak, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan yang pertama ya Pak ya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada coach Bapak hari ini? Ya Bu, mungkin ketika nanti saya akan melakukan praktik coaching, saya selaku coach yang pertama saya akan berusaha menerapkan kehadiran diri saya penuh dalam saat praktik tersebut atau present. Yang kedua mungkin setelah kehadiran penuh saya berusaha mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach, dan saya juga nanti setelah mendengarkan akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang diharapkan mampu menjawab atau membantu coaching untuk menemukan solusinya. Oh iya, baik. Yang kompetensi yang Bapak ingin kembangkan yaitu tentang kehadiran penuh, yaitu yang kedua mendengarkan aktif, dan yang berikutnya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach ya Pak ya. Baik Bapak. Nah, dari kompetensi tersebut, kompetensi spesifik apa yang akan Bapak kembangkan atau yang nanti yang saya akan amati itu Pak? Mungkin di antara tiga tadi yang lebih dominan di mendengarkan aktif dan yang paling utama dalam saya memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Ya baik Pak. Nah baik ya Pak ya, yang tadi kompetensi spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik. Nah lalu indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching hari ini? Indikator yang nanti saya harapkan yang pertama yaitu si coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi dengan langkah coach itu bisa menemukan langkah-langkahnya supaya masalahnya bisa selesai. Ya, baik. Jadi indikator Bapak dalam pelaksanaan ini Uci menemukan solusi dari permasalahannya dan dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Jadi setelah solusinya tercapai juga yang saya harapkan si coach akan lebih senang bahagia ketika masalahnya mungkin terselesaikan, pastinya dia akan lebih bahagia. Mudah-mudahan seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Silakan Bapak melanjutkan aktivitas coach pada siang hari ini. Nanti saya akan pakai coaching. Ibu tolong bantu ya di observasi. Iya Bapak. Nanti saya akan mengobservasi antara coach dan kuci Bapak. Nanti saya mengamati dengan baik. Terima kasih Bapak. Ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sugianto. Selamat siang Mas. Iya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya baik, tapi memang agak sedikit pusing. Agak sedikit pusing kenapa ini? Ada masalah di rumah atau asal di sekolah ini? Kalau di rumah enggak Pak, ini cuma anak istri sehat. Alhamdulillah. Saya takutnya masalah di rumah jadi sekolah dari tempat. Ini kalau enggak Pak, cuma memang ini saya ngamati kelas saya ini. Saya itu kok kalau pagi hari ini itu kok ribut gitu loh, terus kemudian kelasnya kotor kayak gitu, itu yang saya amati. Beberapa kali saya masuk itu kok jangan ada yang lempar-lemparan sampah dan sebagainya kayak gitu. Kelas berapa itu ya Pak ya? Kelas 7 Pak kebetulan. Ya mungkin kelas 7 mungkin ya, jadi belum terbiasa atau apa. Terus ketika ada masalah seperti itu sudah berlangsung berapa lama itu? Ya hampir 2 mingguan Pak, saya nanti seperti itu, jadi 2 mingguan karena ini baru tahun ajaran baru kayak gitu. Jadi itu yang saya amati serius 2 mingguan ini. Nah ketika ada hal-hal yang kayak gitu loh, kira-kira
Pak Sugito bisa mengamati nggak kira-kira itu atas dasar apa? Kok bisa mereka sampai lempar-lemparan, ribut atau kotor sampah dan belum bersih itu karena apa ya kira-kira? Itu ini prediksi saya Pak. Ya. Jadi ketika tadi saya masuk juga saya ngamati kelas lain seperti itu. Kelas saya memang masih lempar-lemparan sampah kadang-kadang seperti itu, tapi saya melihat kelas lain sudah bersih lah pas ya. jam itunya itu. Jadi itu ya. Kelas saya bersih, kelas apa masih belum bersih ya? Bahkan belum bersih masih apa yang sampah, kotor, lempar-lemparan dan yang lain. Kayaknya tiketnya ini. Nah, ketika tadi sudah kelihatan kurang lebih dari 2 minggu dan keadaan seperti itu, kira-kira nih kalau udah ada hal yang seperti itu, punya rencana nggak supaya hal itu nggak terjadi lagi? Punya Jadi, ide nggak? setelah saya ngamati kelas lain itu Iya. seperti itu, terus tadi juga ketemu dengan wali kelas dari kelas lain seperti itu, saya punya ide ini kayaknya pertama mungkin saya harus lebih sering ngamati kelas saya atau berangkat basic seperti itu. Terus kemudian yang kedua ini kayaknya ini saya harus mendisiplinkan anak, terutama piketnya. Itu kayaknya piketnya ini karena ada anak dari SD lah ya, kayak gitulah tingkah lakunya, mungkin mereka tidak terbiasa dengan Belum piket biasa dengan SMP. SMP, ya. Pasti saya punya rencana itu setelah ngamati kelas lain dan diskusi juga dengan wali kelas dari kelas lain seperti itu Pak. Iya, berarti mungkin setelah ada kejadian seperti itu, Bapak lihat ke kelas begitu, ngobrol dengan wali kelas, terus mungkin dicek tentang kedisiplinan piketnya ya. Iya. Itu mudah-mudahan ya ketika sudah ada rencana tentang pendisiplinan piket dan kolaborasi dengan wali kelas lain, mudah-mudahan itu nggak terjadi lagi ya. Semoga. Ya, mudah-mudahan bersih seperti kelas yang lain. Kan kalau kelas yang lain bisa, mengapa kelas itu tidak? Ya itu Ya. makanya itu saya coba mudah-mudahan. Mudah-mudahan jadi motivasi. Nah, rencana yang pertama yang akan dilakukan apa ini kira-kira? Pertama saya ini kalau pribadi saya Iya. mungkin saya akan lebih sering untuk nengok kelas saya sebelum jam pertama itu. Iya. Supaya mereka itu pikirnya itu lebih cepat lah seperti itu, supaya mereka termotivasi juga seperti Iya. itu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua nanti saya ketika akan masuk lagi itu akan saya bahas itu juga Pak, keyakinan kelas itu. Iya, betul. Atau keyakinan kelas itu akan saya bahas juga ya, supaya mereka lebih ingat terhadap tugas-tugas yang harus dilaksanakan seperti itu. Itu mungkin Kira-kira dari rencana yang barusan sudah digagas itu ya. Kira-kira keberhasilannya bagaimana itu kira-kira? ya kalau saya melihat target saya mudah-mudahan kelasnya ya bersih terus jam pertama itu mereka sudah langsung siap ready untuk tema pelajaran yang jelas bersih Pak. Iya, idealnya jam pertama harus fresh ya, bersih, anak belajar nyaman Iya. dan guru juga datang nyaman untuk belajar. Seperti itu targetnya. Iya. Nah, ketika sudah ada rencana target, kira-kira nih kapan Bapak mau mulai? Di kelasnya mau kapan? Saya lihat insya Allah besok akan Iya. saya mulai. Berarti langsung ya sekarang hari ini, besok pagi. Semoga setelah datang ke Bapak saya Iya. punya pikiran ini kayaknya begini bisa Ya, dilaksanakan karena besok. memang ya itu bagus kalau nggak dari sekarang, apalagi Nah, iya. kalau sekarang udah siap mungkin besok pagi. Nah, Gitu ya. itu. Nah, untuk memastikan gitu loh ya, kan kadang-kadang kita punya aktivitas banyak di sekolah atau di rumah juga ada aktivitas, atau mungkin kita ada lupa atau yang lainnya, ada nggak gerakan yang diajak atau untuk mengingatkan supaya memang rencana tersebut benar-benar dipastikan berjalan dan hasilnya memuaskan. Saya nanti akan minta ke teman-teman guru yang mengajar di Kelas itu ya? saya, Iya. kelas itu, terus kemudian mungkin yang jam pertama, terutama jam pertama Iya. itu untuk memastikan itu berjalan seperti itu. Dan nanti juga saya minta ke satpam di sekolah mudah-mudahan bisa mengawasi. Ya, sambil ngecek juga ya. Iya, termasuk juga nanti saya juga akan minta ke guru BPPK untuk membantu saya dalam meyakinkan mereka tentang keyakinan kelas lah. Itu mungkin. Bagus itu, pertama langsung dan mengajak rekan-rekan dari rekan guru atau satpam atau yang lainnya
itu sangat bagus untuk mengontrol. Ada kalanya kita belum sempat atau guru yang jam pertama ya kan tiap hari kita ganti ya, yang pertamanya kadang-kadang guru siapa. Jadi akan buat masukan buat Bapak juga ya, mudah-mudahan itu tercapai. Nah, kira-kira kita ketemu lagi kapan nih? Saya pengen tahu kalau memang rencananya itu sudah besok dilaksanakan, ngajak teman-teman yang lain untuk membantu juga. Kira-kira nih saya pengen dengar kabar nanti kalau memang sudah terlaksana, dan saya pengen dengar hasilnya sampai mana ya. Ya, jadi mudah-mudahan ini Pak, mudah-mudahan nanti kalau saya target waktu mudah-mudahan seminggu itu sudah perubahan lah seperti itu. Nanti hasilnya akan saya dokumentasi untuk tertulis maupun foto, dan akan saya laporkan ke Bapak dan ke pihak-pihak yang berkepentingan, pertama kurikulum, kesiswaan, dan pendidikan. Itu mungkin mudah-mudahan saya kasih laporannya seperti itu, keberhasilannya sampai mana, kemudian masalahnya nanti apa, kan saya juga nggak tahu ini nanti timbul masalah lain atau apa itu. Iya. Terus nih, setelah kita ngobrol ini kira-kira ada sesuatu yang berubah nggak nih? Ya, saya kayaknya ada jalan, kayak gini ya. Tadi pas datang Bapak ngeluh bingung Mas, cerita ada apa gitu kan. Setelah kita ngobrol, kira-kira apa yang berubah dan rasanya bagaimana? Ya, saya lebih ada pencerahan lah setelah ngobrol ini. Mudah-mudahan dari obrolan ini, dan saya juga minta dukungan dari Bapak. Mudah-mudahan rencana yang tadi saya ungkapkan nanti pasti nanti kita komunikasi terus ya. Bapak bisa chat saya atau ketemu saya langsung juga boleh, mau di ruangan mau di luar pun nggak apa-apa, biar nyaman. Ya gitu paling Pak ya, mudah-mudahan rencana Bapak bisa terrealisasi dengan baik, dan dalam waktu minggu depan saya pengen dengar nih ceritanya, mudah-mudahan laporannya enak dengar itu Pak. Dan saya nggak pengen lihat Bapak datang atau kita ketemu dengan muka yang sedih atau bingung gitu Pak. Ya, ini sekaligus mohon maaf tadi Pak, memang melihat kelas seperti itu ya gimana ya, mau ngajar jam pertama harus nyapres kok ada yang lempar-lemparan kayak gitu ya saya juga nggak enak. Mudah-mudahan minggu depan orang gitu Pak ya, mudah-mudahan kita ketemu minggu depan dengan Bapak yang sudah nyaman dan kelasnya sudah bersih, tertib, dan ngajarnya pun enak dan muridnya pun enak gitu. Terima kasih Pak. Ya, mudah-mudahan terbantu Bapak. Selamat menjalankan aktivitasnya. Kita ketemu lagi. Baik, Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Pak Ahmad, tadi sudah melaksanakan coach dengan baik Bapak. Apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coach pagi hari ini Pak, siang hari ini? Alhamdulillah pada praktek coaching kali ini saya sudah mencoba menerapkan praktik coaching dengan alur tirta, yaitu pertama dengan mencari tujuan yang ingin dicapai, yang kedua saya mengidentifikasi permasalahan yang memang dialami oleh coach, dan yang ketiga saya mengarahkan atau membantu si coach untuk merencanakan aksi-aksinya bagaimana, dan yang terakhir pastinya saya memastikan kalau rencana aksi yang dibuat oleh coach terlaksana dengan baik, atau dalam istilah kitanya tanggung jawab, seperti itu. Baik Bapak, berarti proses coach Bapak saya lihat tadi percakapan antara coach dan coach sudah baik Bapak, sudah sesuai dengan alur tirta ya Pak ya, dan menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Ya, baik Bapak, kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan seperti itu Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di kesempatan berikutnya, selain mungkin dengan saya berusaha mencari atau menemukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mudah dipahami, saya juga ingin lebih mengembangkan tentang cara memahami lagi agar dapat melaksanakan praktik coaching yang lebih baik kesempatan yang akan datang. Baik, jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan yaitu agak lebih memahami lagi alur tirta tersebut ya Pak ya, agar dapat melaksanakan coach lebih baik lagi di coach-coach berikutnya ya Pak ya. Iya. Untuk saya sebagai pengamat atau observer, saya ucapkan terima kasih Pak Ahmad. Semoga di lain waktu, lain kesempatan bisa melaksanakan coach dengan baik lagi ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih atas bantuannya Ibu telah jadi observer buat praktek coaching saya. Mudah-mudahan saya akan mendapatkan kesempatan dan meningkatkan kompetensi saya. Terima kasih Ibu atas bantuannya. Sama-sama Pak Ahmad, selamat beraktivitas Pak.
Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia, guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.